jamaah di masjid. Semoga Allah Taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, senantiasa Allah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat maksimal menjalankan segala perintahnya dan maksimal pula menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, seperti biasa sebelum kita menjalankan gimana sih? Sebelum kita talim kita, mari sama-sama kita berdoa untuk orang tua kita yang sudah wafat, anak kita, sahabat kita yang sudah wafat. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah maafkan kesalahannya dan menjadikan mereka termasuk penghuni surga. Pada sahabat kita, orang tua kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Injak tadi sengaja nih. Mungkin dari kita yang sedang memiliki hajat, Tuhan memberikan jalan keluar. Ini yang Ininya patah. Patah ini bang. Oh ini. Ingat ada lagi. Terus ini apa? Baik jemaah sekalian rahmati Allah, alhamdulillah ini ada infak ya dari hamba Allah. Yang pertama dari Ibu Sri Atun ya. Tadi Sri Atun sebesar berapa ini? Sebesar 250.000 dari RT 9 RT 9. Kemudian yang kedua dari hamba Allah ya, nggak mau disebutkan namanya, untuk masjid dari keluarga Pak Syahril ya, sebesarnya nggak mau disebutin ini ya, nanti banyak pokoknya ya, ini malu katanya, nggak mau disebutin angkanya ya, ini 3 juta. Mari sama-sama kita doakan ya untuk yang infak pada subuh kali ini, semoga Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat, dan niat yang niat dari yang menginfakkan ini semoga Allah terima ya, khususnya untuk almarhum kalau yang sudah meninggal di lapangan kuburnya. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik jemaah rahmat Allah, saya rasa semua sudah mengetahui ya kondisi dari masjid kita, kenapa kita harus di atas gitu, karena memang ada musibah lah gitu. Jadi kemarin diambil tindakan cepat, alhamdulillah kita bersyukur ada hamba Allah yang bersedia untuk langsung melakukan tindakan untuk memperbaiki. Kemudian ternyata setelah dicek di bagian aula itu ternyata udah kondisinya tinggal menunggu gitu, tinggal menunggu jatuh. Sama, karena itu kan umurnya sama ya Hajib ya, dengan bahan yang sama gitu, pengerjaan juga sama, jadi khawatir kalau misalnya di bawah itu nantinya ambruk juga. Tapi ya namanya orang Indonesia kan masih bersyukur, alhamdulillah. Untung coba lagi ya, jatuhnya itu setelah sebelum keluar kan, lagi sholat subuh. Coba kalau lagi sarapan gitu Pak Idris ya. Iya, hari Minggu lagi sarapan gitu jatuhnya. Ambruk semua berbarengan. Nah ini ya memang nggak bisa dipungkiri ya, karena itu rayap, udah habis lah kayunya itu. Sama rumah saya itu, rumah ibu ya, itu juga itu atapnya jatuh juga. Kayak gini seperti sama. Lantai atas dan lantai bawah. Yang pertama lantai atas, atau lantai bawah, lantai atas ya kalau salah itu. Berbarengan. Nggak sampai berapa hari lantai bawah, ya orang sama pekerjaannya kan. Jadi rayapnya luar biasa ya kalau di sini ya. Nah, jadi udah batangnya itu udah ya bentuknya sih kotak, pas diginiin udah kayak kertas gitu. Nah, dan di bawah pun begitu. Kayak khawatir makanya ditutup ya. Nanti habis ini rapat kita ini pengurus apa mau yang lakukan, tapi yang penting itu harus diamanin yang bawah itu. Nah, karena anggarannya mungkin tidak mencukupi untuk mengganti semuanya, maka mungkin tahap awal kita bongkar saja bagian bawah itu, aula pelapornya dibongkar saja. Yang penting menyelamatkan kan. Kalau begini kan nggak bisa dipakai di bawah nih.
kita nggak berani mau sholat di situ, mau beraktivitas di bawah, bongkar dulu, nanti diplongin aja, dikosongin. Nanti kalau sudah ada anggarannya baru kita bikin sekat gitu ya. Ya mudah-mudahan sih ada di sini nih, nanti habis ini saya ini deh siap deh tuh bikin plafon yang di bawah gitu, mudah-mudahan mah ya. Gitu seperti itu. Jadi gitu jemaah sekalian ya. Kalau saya sih kalau sudah 20 tahun lebih wajar sekali karena memang kayunya tidak rayapnya. Saya juga waktu bangun rumah ibu juga pakai kayu yang terbaik. Bukan kayunya nggak baik, kayunya udah terbaik lah. Udah rendam sama sirdu iniin pakai ini sebelumnya itu ya, tapi tetap aja yang namanya rayap ya. Begitu cuma sekalian ya, nanti dirapatin bagian bawah itu, yang penting adalah bagaimana lantai bawah aula itu bisa dipakai tapi tidak membahayakan, jadi dibongkar. Nah jemaah sekalian rahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa hal ya. Sebenarnya saya belum siap materi ini karena semalam kan itu ada tahlilan ya. Nah, jemaah sekalian rahmatullah, kita sekarang tahu bahwa kondisi di Israel gimana? Bapak ini enggak mengikuti enggak perkembangannya? Ngikutin. Jadi awal-awalnya kita bersyukur ada masyarakat Palestina Hamas yang berani berani masuk ke wilayah Israel. Kan dulu kan udah lama nih kan udah 2 tahun itu nggak ada perlawanan. Jadi mulai berani. Ada beberapa kapal Israel yang dihancurkan misalnya gitu. Ya kita bukannya membela peperangan, enggak. Kita kan nggak setuju ada peperangan kan. Tapi kalau kita melihat perilaku bangsa Israel Pak ya, yang sejak tahun berapa? 48 ya. Yang sejak tahun 48 Pak kita baru merdeka itu, kita belum bisa apa-apa itu ya. Nah, itu sudah ketahuan gitu, semua negara itu mengetahui bahwa Israel itu adalah Zionis penjajah. Kalau kita ingin ditanya Israel itu sebenarnya bangsa apa? Agamanya apa? Jadi kita gini Pak, jadi kita harus bisa membedakan mana Israel, bangsa Israel, mana yang Yahudi. Ini dua sisi yang berbeda. Jadi Bapak jangan mentang-mentang kesel dengan Israel, semua orang Yahudi itu sekarang ini gitu buruk semua, jahat semua. Enggak, ada orang Yahudi yang baik, banyak orang Yahudi yang baik. Tapi kalau yang Israelnya karena dia adalah suatu bangsa, suatu negara, maka di Israel sendiri ada orang Yahudi yang baik, yang tidak setuju dengan peperangan gitu. Tapi kan pemerintahnya nih ya, ada juga yang memang kesel, tidak suka dengan Islam. Bangsa Israel itu kalau kita baca sejarah berawal dari keturunan siapa? Bangsa Israel itu. Nabi Yakub. Kan kita tahu kan kisahnya Nabi Yakub ya. Noemi ya. Nabi Yakub itu kan punya anak tuh 12 yang kita ketahui. Di antaranya yang ada Yusuf dengan Bunyamin. Kan Nabi Yakub banyak tuh anak itu, ya. Salah satunya namanya saya kurang hafal nama anaknya karena nama-nama orang Ibrani ya. Salah satunya namanya Yahuda. Salah satu anaknya itu kalau nggak salah nomor 4 itu Yahuda namanya. Nah dari Yahuda itulah kemudian dari keturunan Nabi Yakub itu keturunan bangsa Yahudi sekarang. Jadi Israel itu sebenarnya nama Nabi Yakub. Nabi Yakub itu disebut dengan Israel. Di situ artinya orang yang dekat pada Tuhan. Itu Allah, Tuhan. Jadinya orang yang dekat pada Allah, Israel. Dari Yahudi itulah kemudian Yahuda ya muncul bangsa Israel sekarang. Jadi kayak kalau keturunan dari Nabi Yusuf, enggak, mereka bangsa orang yang baik gitu. Kenapa ya? Karena Yahuda adalah kakak Nabi Yusuf yang punya ide untuk membunuh Nabi Yusuf gitu. Dialah kakak Nabi Yusuf yang mempunyai ide bagaimana kalau adik kita singkirin aja nih. Memang dari awalnya sudah begitu. Dan dia berjanji bahwa anak keturunannya nanti dari Nabi Yakub ini, anak keturunan nanti itulah yang akan menguasai dunia. Karena kan Nabi Yakub dijanjikan oleh Allah saat itu adalah bangsa yang bangsa Yahudi itu dijanjikan oleh Allah bangsa yang tertinggi. Paling baik di muka bumi. Nah, itulah
Coba kita lihat, walaupun Yusuf sekarang, makanya ketika Nabi Yusuf jadi raja ketemu, dia iri, kok Nabi Yusuf karena bisa jadi raja, tapi dia berjanji, lihat siapa keturunannya nanti yang akan menguasai dunia. Dari situlah kemudian muncul keturunan sekarang ini ya, bangsa Israel. Nah bangsa Israel itu kan punya, kalau kita lihat kemudian berkembanglah sampai ke zaman Nabi Musa. Di zaman Fir'aun kan mereka ditindas tuh, bangsa Israel kan. Saya pernah membaca riwayat ya, bahwa bangsa Israel itu di dunia ini, selama hidup di dunia itu mereka 3 kali mengalami penindasan. Bangsa Israel, orang Yahudi nih, bukan orang Yahudi, bangsa Israel, orang Bani Israel itu akan mengalami 3 kali penderitaan. Yang pertama pada zaman Fir'aun, dijelaskan dari, tapi ini riwayat ini berdasarkan analisa dari sejarawan ya, bukan ulama, bukan sejarawan. Yang pertama adalah ketika pada masa Fir'aun, di mana bangsa Israel itu ditindas kan? Ditindasnya itu udah jadi budak. Jadi bangsa Israel itu budaknya Fir'aun. Udah tertindas mereka. Datanglah Nabi Musa menyelamatkan mereka karena kaumnya kan. Kita sudah tahu ceritanya, diselamatkan oleh Nabi Musa. Terakhir adalah ketika Fir'aun itu tenggelam. Terakhir itu udah. Dari situlah mereka bebas menjadi budak. Bayangin, baru saja ininya ya, saya mau menjelaskan bagaimana ngeyelnya gitu bangsa Israel itu. Baru saja mereka selesai menyeberangi lautan, masih basah nih kakinya, badannya gitu, pakaiannya habis nyebrang lautan. Itu masih bilang ke Musa, Tuhanmu yang mana ya Musa? Tuhanmu mana gitu. Jadi dia masih ingin melihat Allah gitu langsung. Ini masih baru selamatin loh dari kejaran Fir'aun itu masih ngeyel karena dia tidak belum mau beriman gitu. Mana Tuhanmu ya Allah? Ya Musa, kami ingin melihat dengan matamu. Kemudian ngerengek lagi dengan Nabi Musa, sabar ya orang-orang itu, walaupun dia keras tapi dia sabar. Ngerengek lagi pada Nabi Musa agar minta tanah, minta kawasan yang dijanjikan ya. Tapi walaupun mereka minta tanah, tapi mereka penakut. Kata mereka, ya Musa, beri kami tanah yang dijanjikan. Yang menurut mereka itu adalah tanah yang dijanjikan itu sekarang adalah yang ada di Yerusalem. Baitul Maqdis itu ya, yang sekarang Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan menurut mereka. Nabi Musa sudah membuka jalan, dulu itu dikuasai oleh seorang raja lah. Nabi Musa sudah membuka jalan agar mereka bisa duduk di situ, tapi mereka takut, nggak mau. Jadi Israel itu zaman Nabi Musa walaupun dia banyak tapi takut, sebenarnya penakut ya. Sekarang aja nih karena menguasai dunia kan. Itu penindasan pertama kan, Fir'aun. Yang kedua, ada sejarawan mengatakan penindasan yang kedua adalah pada zaman Perang Dunia Kedua, yaitu di zaman Hitler. Di mana mereka bangsa Yahudi itu oleh Hitler, Hitler itu benci banget Pak. Hitler itu benci banget pada orang Yahudi. Dibunuh-bunuhin itu. Tapi Hitler menyisakan sedikit orang Yahudi, nggak dibunuh semua. Makanya ada sebuah quote ya, entah itu omongan dia atau bukan gitu, tapi saya pernah membaca. Sebenarnya kata Hitler nih, aku bisa aja membunuh semua orang Yahudi yang ada di dunia, bisa aja. Orang dia berkuasa kan saat itu kan, menguasai hampir sepertiga dunia, Hitler itu Jerman itu. Sebenarnya saya itu bisa membunuh semua orang Yahudi yang ada di dunia, tapi aku sisakan sedikit. Agar kalian nanti nih di masa depan mengetahui betapa liciknya. Kenapa aku membunuh orang Yahudi gitu. Agar kalian tahu kenapa alasan aku membunuh orang Yahudi. Kan orang tahunya sekarang mengutuk Hitler kan. Kejam banget kan. Lebih dari 6 juta orang Pak dibunuh orang Yahudi itu. Kan orang melihat sisi kemanusiaannya gitu kan. Hitler kejam banget membunuh 6 juta orang Yahudi, lebih dari 6 juta orang Yahudi. Tapi disisakan. Nah sekarang kita dengan mengetahui watak orang Yahudi sekarang ini, kira-kira kalau Pananang ketemu pengen bunuh gak? Pengen banget. Ya Pak ya.
Kita nih kalau sekarang nih kalau misalnya nih mendengar cerita mereka menindas Palestina, membunuh anak-anak, ya ibu-ibu nggak kejam gitu kan, habisin gitu kan, dibom-bomin gitu orang-orang Palestina. Saya rasa kita semua orang Islam ya kalau ketemu orang Yahudi yang kayak gitu tuh, orang Yahudi tentara kesini, kita gebukin tuh orang Yahudi. Saking jengkelnya kita dengan mereka ya. Ya walaupun ya ini secara negara sebenarnya tentara itu kan hanya perintah saja, itu kan kebijakan. Tapi begitulah orang Israel, Pak. Bayangin betapa muaknya Nabi Musa kepada umatnya, bangsa Israel. Karena memang tradisi, saya pernah menjelaskan mungkin ya, karena orang Yahudi itu, Bani Israel ya, itu tidak punya karakter. Bagaimana kalau ada kebaikan kita ngajak, kalau ada kemungkaran cegah. Itu orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel ya, itu tidak punya kebiasaan seperti itu. Karakter manusianya itu enggak begitu. Kalau Pak Jasip kan kalau ada maling gimana? Ya berarti sebisa mungkin mencegah kan gitu. Apalagi Bang Ipin kan, udah azan gitu kan, nongkrong orang gitu. Kalau ada temennya juga marahin, udah azan, sholat dulu, kan gitu. Kita nih umat Islam biasanya kan gitu ya. Artinya minimal kalaupun kita tidak sanggup mengajak kepada kebaikan itu, nggak sepakat dengan kemungkaran. Kan Bapak nggak tega ngeliat orang ditindas, dibully, tega nggak? Enggak kan, kita kan ngeliat video anak-anak kecil dibully aja kayaknya gimana gitu kan. Kayak kasus-kasus kemarin yang baru ini kan dilindas pakai mobil, kan kita nggak tega tuh. Ada orang dipukulin. Tapi orang Yahudi mah ngeliat itu biasa. Jadi mereka kalau ngeliat orang yang ditindas, itu nggak seperti kita, mencegah, mengutuk, enggak. Karena memang karakternya seperti itu. Sejak zaman Nabi Musa begitu. Mereka sih ya. Makanya wajar kalau mereka dimurkai. Ya kan? Kalau dalam Al-Quran dimasukkan dalam kategori maghdub. Artinya apa maghdub itu? Maghdub apa artinya? Dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Saya pernah menjelaskan kan, saya ingetin aja nih. Kalau maghdub artinya apa? Dimurkai. Bayangin Pak, Allah itu saking tidak mau namanya disebut ya kan. Siratal ladzi an'amta. An'amta artinya apa? Itu bentuk kata kerja past tense, fi'il madhi. An'amta yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat di masa lalu. Artinya orang-orang yang masa lalu yang sudah sukses menjalani kehidupan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi yang telah engkau gitu. Nama Allahnya disebutkan. Ghairil maghdub. Nah, terjemahannya bukan jangan terjemahannya kita menulis bukan orang yang engkau murkai, bukan. Tapi terjemahan yang benar adalah bukan jalan orang yang dimurkai gitu. Jadi jangan bilang bukan jalan yang engkau murkai. Itu nggak ada dalam itunya kalimatnya. Ghairil maghdub itu artinya bukan jalan yang dimurkai. Artinya apa? Bukan hanya dimurkai oleh Allah saja, tapi dimurkai oleh umat manusia. Allah nggak mau disandingkan dengan mereka, dengan orang-orang Yahudi. Waladhdallin, bukan juga orang yang sesat. Ya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maghdub itu artinya apa? Mereka adalah golongan orang-orang Yahudi. Kalau dhalin, Nasrani, ya kita sudah tahu lah itu. Kenapa sih Pak orang Yahudi itu dimurkai? Kenapa Pak Usai? Kok orang Yahudi nih, orang sekarang nih dimurkai, kenapa sih? Semua dunia mengutuk. Karena sebenarnya kita semua, apalagi dalam syariat ya, orang Yahudi itu tahu bahwa perang itu nggak boleh, membunuh itu nggak boleh, menindas itu nggak boleh, merampas hak itu nggak boleh. Tahu mereka, ajarannya tahu, tapi tetap dilanggar gitu. Itu makanya maghdub. Orang Yahudi itu tahu bahwa Islam itu agama yang benar, agama terakhir. Tahu orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, tahu. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad sebagai Rasul itu seperti ibu mengenal anaknya.
Pak Jum nih, ada ibu ya misalnya ya. Nauzubillah tabrakan misalnya kan. Ditelepon, ibu, anak ibu kecelakaan, meninggal. Tolong konfirmasi, bener gak ini anak ibu? Itu kalau ada seorang ibu datang ke rumah sakit, ke ruang otopsi, ngelihat, nggak usah ngeliat mukanya deh, ngelihat jari jempolnya aja anaknya. Tahu gak ibu itu anaknya? Tahu ibu itu kan? Ibu itu untuk mengetahui anak itu nggak harus ngeliat mukanya. Kalau misalnya udah hancur badannya, dia lihat di jempolnya, oh iya ini anak saya. Orang Yahudi mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah seperti itu, sudah sangat mengetahui banget, tahu banget, tapi tetap saja tidak mau beriman, gitu. Makanya maghdub. Dia tahu Islam itu jalan yang benar, dia tahu agama yang dari Allah itu Islam, tahu, tapi dia memilih jalan yang lain. Nah, kalau dolin sesat. Kalau sesat itu artinya apa? Kalau ada orang tersesat itu artinya orang apa? Yang nggak tahu arah. Orang sesat itu orang yang tidak tahu arah. Atau bisa juga Pak Usai jalan-jalan ke Cina, dia nyasar, ada petunjuk jalan, tapi tulisan Cina, kan nggak ngerti tuh, nggak ngerti kan, kiri kanan ya, aduh, akhirnya karena dia nggak tahu, nggak ngerti gitu, petunjuk jalan itu main ke kiri aja, waktu nyasar, sesat. Kayak gitu logikanya. Jadi orang Nasrani itu adalah orang yang punya kitab Injil, Alkitab. Dia baca kitabnya baca, tapi dia salah menafsirkan karena nggak ngerti. Oh, saya baca ada kalimat kiri kanan aja dalam bahasa Prancis atau bahasa Cina, nggak ngerti. Akhirnya udahlah ini aja lah, kanan aja lah. Begitu. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Orang Nasrani itu, orang Kristen itu, dia punya kitab, dia membaca, tapi dia salah memahaminya. Kata kitabnya harus kanan, dia menafsirkannya ke kiri. Kata kitabnya bahwa Isa itu adalah utusan Allah gitu, tapi dia nganggapnya Tuhan. Salah nafsirin, itu sesat makanya. Nah, orang Yahudi sekarang ini, Pak, ya, dengan wataknya seperti itu, ya, maka kita sebagai umat Islam harus ya minimal karena kita nggak mampu melawan, minimal mendoakan. Makanya Jumat kemarin itu ada himbauan dari DMI pusat ya agar umat Islam membacakan kunut nazilah. Bukan kunut kayak subuh ini, enggak ya, kunut nazilah. Jadi ada tambahan doa untuk kemenangan orang Palestina. Bukan kita menyetujui peperangan, enggak, bukan. Karena kalau kita sudah tahu sejarahnya bagaimana bangsa Palestina tindas itu, kita pastinya harus setuju bahwa mereka ini mengadakan perlawanan itu kita senang gitu. Kan sejak dulu Pak, sejak Yasser Arafat, ya kalau tahun-tahun awal-awal 45 itu kan Yasser Arafat, PLO-nya, negosiasi di PBB, udah bener, dilanggar. Pembagian nih, sini ya, orang Israel, ini Palestina ya, udah di PBB Pak, bayangin Pak, dilanggar. Orang PBB-nya diem aja. Ya orang PBB-nya orang mereka semua isinya. Ya mereka semua. Makanya kita bangga punya Soekarno yang berani juga menantang itu ya. Tapi belum meninggal, baru turun. Ya. Kalau misalnya mungkin Bapak Soekarno masih hidup terus gitu lancar, mungkin bisa menyuarakan itu. Nah kita ini kan dari zaman dulu nggak ada yang kayak Soeharto, yang kayak Soekarno lagi nih presidennya kan, berani sampai kayak ke PBB gitu. Sejak Habibie, kemudian apa lagi? Soeharto, Habibie, Gus Dur aja lah yang melobinya. Tapi Gus Dur juga ternyata kan mendekati Israel. Nah kita juga nggak bisa kemudian bilang Gus Dur gimana sih? Udah tahu dari dulu kita punya politik tidak mengakui bangsa Israel gitu kan. Tapi Gus Dur malah justru berkunjung ke Israel. Nah itu kan dalam rangka politis juga Pak. Itu jangan menyalahkan Gus Durnya. Nah, kalau kita baca tulisan dari Gus Dur itu ya, beberapa tulisan Gus Dur. Kenapa? Justru Gus Dur berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kan kita tidak mengakui, Pak. Negara kita itu tidak mengakui adanya negara Israel. Negara-negara Islam itu kayak Malaysia, Indonesia, Arab Saudi itu nggak mengakui adanya negara Israel. Walaupun di PBB dia terdaftar. Nah, Gus Dur
melihat saat itu tahun dia jadi presiden itu bahwa orang Yahudi itu sudah mengincar Indonesia, ingin dibangkrutkan secara ekonomi. Karena kan sekarang peta ekonomi urusan dunia itu kan ekonomi dunia itu dikuasai oleh Israel. Jadi kalau ya kayak misalnya Soeharto turun tuh ya tidak lepas dari peran Israel. Kurs Indonesia sampai dengan sekian 17.000 itu kan. Itu Israel yang main tuh, yang main ekonomi itu, Pak. Nah, yang Gus Dur itu ingin Israel jangan begitu. Maka dia berkunjunglah ke Israel dalam rangka biar Indonesia jangan diserang secara ekonomi. Saat itu memang rawan, Pak. Makanya datang. Perjanjiannya apa waktu itu? Boleh gak kita bikin duta besar di Indonesia, bangsa Israel nih? Kata Gus Dur, bisa. Bisa gak Israel bangun artinya kan kalau misalnya ada duta besar berarti apa? Membuka diplomatik kan? Kata Gus Dur, bisa. Tapi ternyata selama Gus Dur kita membuka hubungan diplomatik gak dengan Israel? Di sana aja ngomong bisa. Itu padahal ketika Gus Dur jadi presiden, Pak, ya, siapa dulu presiden ini itu Israel itu terus menangis pada Gus Dur, kapan nih kita buka diplomatik? Kapan nih kita buka diplomatik? Ngomong Gus Dur di koran aja atau di wawancara lah gitu. Gus Dur, Indonesia niat membuka hubungan diplomatik. Semua rakyat Indonesia se-Indonesia protes semua kan. Menghujat Gus Dur. Kata Gus Dur, nggak bisa sekarang. Tuh rakyat saya menolak, belum bisa sekarang. Gitu, Pak. Itu Gus Dur hebatnya Gus Dur ya. Jadi di sana biar dia tidak menyerang Indonesia, membuka hubungan seakan-akan dekat, bahkan dia menjadi didomatkan Gus Dur sebagai tokoh gitu perdamaian dunia oleh Israel. Tapi kemudian di Indonesia selama dia menjadi presiden sampai sekarang, Israel tidak bisa membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Itu aja Pak, itu politik seperti itu ya. Sama kayak Gus Dur misalnya, jadi memahami perkataan orang-orang yang kayak Gus Dur, kan karena banyak orang yang kayak Gus Dur banyak. Ya, tiap berapa tahun tuh akan muncul orang seperti Gus Dur. Seakan-akan nyeleneh padahal tujuannya bagus untuk umat Islam. Dulu kan Gus Dur luar biasa, Indomie haram nih. Indomie mengandung lemak babi gitu. Selesai, Pak. Bangkrut tuh. Iya. Pernah dulu kan, pernah ingat ya? Ya. Ada isu Indomie mengandung lemak babi. Dan itu kan yang menjatuhkan Gus Dur. Berapa? Ya Sasa atau yang mana gitu. Bangkrut, Pak. Jadi artinya sebenarnya umat Islam kayak ekonomi di ini itu Gus Dur ingin mendidik umat Islam. Ini loh kalau umat Islam bersatu seperti ini gitu. Cuman kan orang-orang bawahnya nggak paham ya. Orang-orang bawahnya nggak paham apa yang ingin diinginkan Gus Dur. Banyak bahasa-bahasa yang menurut kita nyeleneh, tapi sebenarnya setelah beliau udah nggak ada, baru dipahami, oh ini maksudnya. Termasuk ucapan Assalamualaikum, udah sih, Assalamualaikum, selamat pagi aja. Udah sih selamat pagi aja, ngapain sih pakai Assalamualaikum? Apalagi misalnya di acara-acara tamu negara, udah nggak usah pakai Assalamualaikum. Karena mungkin Gus Dur melihat orang banyak salah mengucapkan Assalamualaikum. Apalagi misalnya banyak dulu pejabat negara itu orang non-Islam, tapi ketika dia sambutan mengucap Assalamualaikum. Bingung kita mau jawab nggak nih? Udahlah, kata Gus Dur, selamat pagi aja, selamat siang aja gitu ya. Nah, tapi kita menganggap wah Gus Dur menghapus Assalamualaikum gitu beritanya ya. Padahal maksudnya nggak gitu ya. Daripada orang kayak Luhut lagi sakit dia kan, Luhut kemudian apa? Hah? Gimana? Yang terbaik dah ya. Jangan nggak boleh gitu juga Bang Ipen doain orang mati. Iya, Luhut yang Assalamualaikum, kita yang orang rakyat biasa kemudian menjawab salam dia gimana gitu kan. Jadi begitu jemaah sekalian ya. Orang Yahudi ya sampai sekarang itu lantar doang kal Yahudu walan Nasara hatta tattabi aminatahum, itu dalil yang jadi kalau ada umat Islam yang membela Israel akidahnya dipertanyakan. Walaupun ini unsur politik,
Tapi kalau ada orang Islam, dia membela orang Israel, sekarang ini nih, imannya dipertanyakan. Udah jelas kok kata Allah. Orang Yahudi itu, orang Nasrani itu sampai kapanpun, lan itu artinya, kalau la kan apa artinya la? Tidak. Kalau lan tuh nggak mungkin gitu. Lan la dengan nun itu udah kalian nggak akan mungkin pokoknya. Angkal Yahudi, angkal Yahudi, orang Yahudi dan orang Nasrani itu nggak mungkin ridho kepada umat Islam, nggak akan suka gitu. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti mereka. Kalau kamu nggak mengikuti mereka, jalannya, ajarannya, mereka akan ridho. Dalam prinsip apapun ya, apalagi dalam politik. Ya. Tapi kalau dalam hubungan masyarakat beda lagi. Ya, ini dalam unsur politik, dalam kebijakan itu orang Yahudi nggak mungkin. Makanya di DPR itu Pak, kalau misalnya banyak orang Kristen, ini kan mau dikit lagi mau pilpres dengan mau caleg nih ya, memilih DPR. Pilihlah caleg-caleg yang menurut Bapak Islam. Jangan orang Islam nyoloknya Panjaitan ya. Orang Islam ininya butet. Ya. Orang Islam. Siapa aja yang penting orang Islam. Kenapa? Karena DPR atau DPRD itu menentukan nasib kita. Kalau pemerintahnya mah dia hanya melakukan apa yang disahkan oleh DPR. Ya walaupun pemerintah itu adalah eksekutif yang punya kekuatan, tapi DPR itu adalah yang membuat produk undang-undang. Kenapa sekarang misalnya ada sekolah-sekolah nih kayak aja, saya ingin tahu sekolah kok kurikulum berubah sih? Yang tadi Merdeka, sekarang ada kurikulum apa lagi, berubah terus sih regulasinya. Ya itu produk DPR. Pemerintahnya, menteri pendidikannya hanya menjalankan itu, kebijakan itu. Jadi penting Pak, memilih caleg itu yang orang Islam. Kalau misalnya ada 2 orang, ini Islam, ini Kristen gitu, ini doktor, ini SMA, misalnya contoh aja nih, tetap kita milihnya yang SMA. Karena dia Islam. Karena bagaimanapun kalau orang Islam pasti ya minimal setidaknya bisa membuat produk undang-undang yang menguntungkan umat Islam. Itu biasanya. Mau partai apa saja, mau PDI, mau ya kalau misalnya ada PSI, ada apa? Ya ada PSI, ada apa partai apa lagi gitu kan. Kita lihat PSI, Islam nih. Calegnya gitu. Walaupun di PSI, tapi dia orang Islam, kemudian dia kayaknya kita tahu dia itu Islam tuh kuat gitu. Pilih walaupun dari PSI gitu. Karena kalau kita anti dengan partai yang bukan Islam gitu Pak ya, akhirnya nanti partai itu akan dikuasai oleh orang non Islam. Itu bahaya begitu. Jadi kalau sekarang mah kalau untuk caleg mah jangan lihat partainya dulu, jangan lihat partainya, tapi orangnya. Ini Islam bukan? Dan kita jangan antipati. Kemudian kalau kita tahu misalnya ada partai A, wah itu mau partai Kristen tuh. Akhirnya banyak caleg kita tidak masuk ke situ. Maka partai itu akan dikuasai oleh orang non Islam. Kan kalau dulu kan ada cuma 3 ya, P3, terus apa lagi? Golkar. Ada P3, ada Golkar, ada PDI. Kan cuma 3 tuh. Dulu kan mah, saya masih kecil mah ribut sama Pak Yaya mau Golkar, Prana mau Golkar mungkin kan. Saya P3 kan gitu, Ka'bah kan gitu dulu. Kayaknya dulu tuh waktu ngaji juga kayaknya Ka'bah pakai sini, ada Ka'bah ini. Berantem sama orang Golkar kayaknya. Masih agak kecil tuh SD kan. Kalau nenggapannya P3 rame gitu. Kalau Golkar kita nggak mau gitu. Nah, karena apa? Karena dulu di dalam benak kita masih kecil itu ya. Antara 2 aja milihnya. Kalau nggak P3 dulu Golkar, nggak mau PDI dulu tuh. Karena identiknya PDI itu Kristen gitu. Dulu ya, gitu ya. Nggak mau kita milih PDI karena identiknya Kristen. Padahal enggak kan gitu kan. Banyak juga orang Islam di situ. Tapi gitulah. Nah sekarang karena partainya yang udah berubah, pilihlah partai yang bukan partainya, pilihlah orang calegnya itu orang yang Islam. Karena menentukan kita di 5 tahun berikutnya. Kita sengsara, Bapak dapat uang 100.000, dapat uang 200.000 di caleg milih itu, sengsaranya 5 tahun.
Kalau salah milih 5 tahun sengsaranya. Hah? Iya, itu 5 tahun kalau nggak diperpanjang, kalau diperpanjang udah 5 tahun. 10 tahun itu kalau sekarang nih, kalau saya nih, usia sekarang saya kalau misalnya saya salah milih, kemudian bisa 2 periode 10 tahun, berarti seumur hidup. Belum tentu umur saya sepanjang itu. Ya kan? Nah, tapi kayak untuk anak cucu nih, anak cucu. Ibu ingin misalnya harga pendidikan murah, ibu ingin biasa rumah sakit gratis misalnya gitu. Ya pilihlah, nggak mungkin lah. Dalam Islam itu semuanya harusnya gratis. Dalam ajaran Islam itu harusnya pendidikan, dan undang-undang menyebutkan kan, pendidikan, rumah sakit, sehat itu dijamin oleh negara, itu harusnya. Jadi kalau misalnya partainya itu orang calegnya itu orang Islam, pasti insya Allah dia akan dalam memikirkan produk undang-undang itu akan selalu ke Quran dan hadis. Itu maksud saya ya. Jangan sampai salah milih, dan juga jangan ribut menurut saya. Tapi alhamdulillah ada 3 calon ya. Jadi nggak ada kampret nggak cebong lagi kan? Tambah satu lagi. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan jemaah sekalian ya pada subuh kali ini. Ada pertanyaan yang ini? Iya Pak Idris. Partai Perindo kan pimpinannya kader kan ya. Perindo. Iya, tapi bawahnya kiai kan. Iya, pertanyaan Pak Idris ini kok Perindo artinya Kristen, punya orang Kristen gitu kan, tapi kok yang anggotanya kiai semua. Nah kita harus, makanya tadi saya jelaskan tadi gitu ya. Kalau misalnya Perindo itu partai yang kita tahu pendirinya Kristen, pengurus-pengurusnya Kristen, maka harusnya orang Islam kalau dia memang mampu berpolitik masuk ke dalam partai itu, mewarnai. Karena kalau nggak ada orang Islam, nggak ada kiai yang masuk situ, itu orang luar Islam semua. Bagaimana kalau dia menang? Bisa kan dibayangin, dia menang gitu. Dia menguasai suatu parlemen, kursi parlemen. Udah undang-undangnya nggak akan ke Islam, Pak. Udah yakin lah. Merugikan pasti umat Islam, merugikan. Yang sekarang terjadi itu seperti itu. Produk-produk yang dari DPR pusat itu RI itu adalah produk-produk yang kurang mengakomodir kepentingan umat Islam. Yang orang yang berkuasa bukan orang yang Islam kok. Orang yang duduk di sana gitu. Nah kan kita kesian ya anak depan. Sekarang aja udah berat banget beban hidup kita kan, orang-orang ini kan, karena produk-produknya itu. Nah kayaknya nggak mau nanti seperti itu. Untuk besok lagi nih ya. Presidennya juga apalagi kan. Kalau yang namanya pemimpin presiden mah bisa ngutak-atik undang-undang, artinya kata DPR ini melakukan ini, ya nanti aja lah, cuma nanti aja lah. Ini dulu dikerjain gitu. Kan secara teknis di lapangan kan bukan DPR yang mengerjakan, tapi adalah presiden. Nah, ini presiden juga yang begitu, yang menurut Bapak Ibu benar-benar nantinya akan mementingkan umat Islam. Gitu Pak Idris ya. Jadi menurut saya jangan kita Islam nih. Ada suatu organisasi bukan non-Islam, padahal itu umum dibukanya, untuk Islam boleh, untuk non-Islam boleh. Kita harusnya ada orang Islam yang masuk ke situ. Kayak polisi Pak, kayak saya pernah katakan lah, ini sudah dibicarakan bapak saya dulu, waktu masih di Al-Azhar ya. Polisi atau tentara, orang anak-anak alumni Al-Azhar itu nggak ada yang masuk situ. Padahal gratis, kan masuk polisi bagaimana? Kalau mau masuk polisi itu berapa bayarnya? Akpol itu bisa miliaran. Masuk Akpol itu kan? 2 miliar. Ini orang Al-Azhar ya dulu ada Kapolrinya itu ngomong, "Ayo, ada gak alumni Al-Azhar yang masuk polisi gratis?" Langsung masuk Akpol. Nggak ada yang mau, Pak. Kan bahaya. Coba kalau misalnya polisi, orang yang masuk polisi itu orang non-Islam semua. Gimana itu? Ya kan? Tentara lagi Pak, orang Islam nggak ada yang masuk tentara. Jadi tentara itu dikuasai oleh orang non Islam. Gimana itu? Wah, bahaya. Tapi partai-partai Islam sendiri kenapa nggak bersatu aja ya Ustaz? Kalau mungkin jadi partai Islam sendiri nggak pecah gitu, nggak bersatu gitu. Kalau mungkin bersatu kan kuat. Ya idealnya begitu, cuman kan orang masuk partai kan nggak semuanya pengen begitu, pengennya uang, pengennya dapat kerjaan kan. Ya yang ideal harusnya begitu, satu ya.
Cuman dipikir emang caleg-caleg yang ada sekarang bener yang nggak bener juga caleg-caleg juga. Kalau saya masuk partai ini, itu politisnya jalan. Kalau saya masuk ke ini, saingan saya nih, nggak bakal dipilih saya gitu kan. Akhirnya saingan. Harusnya sih menyatu. Makanya di zaman Soeharto saya senang banget, cuma 3 partai kan. Udah enak, udah ketahuan ini Islam, ini partai mayoritas nasionalis, ini semuanya partai yang bukan Islam. Enak milihnya gitu. Kalau sekarang kan enggak. Siapa yang mampu bikin partai kan gitu. Itu aja Pak. Ya, Kan misalkan menang Perindo ya, kan yang pimpin atasnya kan yang tertinggi, ketua umum kan, di pimpinannya, misalnya presidennya gitu kan. iya, tapi kan ketika walaupun misalnya Perindo itu menang, pemimpin orang umat bukan orang Islam, tapi kan yang namanya kebijakan partai di parlemen itu kan bukan ketua umum, ya. Kebijakan partai iya umum, tapi ketika sudah mereka duduk di kursi parlemen di DPR RI atau DPRD tingkat provinsi kota itu sudah fraksi yang main ya. Itulah zaman. Jadi maksud saya gini, bayangin kalau misalnya suatu partai tidak ada orang Islamnya, nggak mungkin mereka membahas undang-undang tentang umat Islam. Apalagi di sekolah-sekolah kayak dulu kan isu perjalanan agama mau dihapus, ya walaupun nggak mungkin dihapus ya. Tapi itu bisa terjadi kalau DPR dikuasai oleh orang non-Islam. Nggak usah ada itu kurikulum di sekolah itu nggak usah ada pendidikan agama, nggak usah. Bisa sekuler kita Pak, sekolah negara kita ini. Iya, SD sekolah negeri gitu. Udah itu SD SMP udah kurangin aja lah agamanya, nggak usah. Agama mah di rumah aja, belajarnya jangan di sekolah. Diganti dengan bahasa Perancis. Bisa terjadi dengan kebijakan Kementerian Agamanya, Kementerian Pendidikannya gitu. Begitu Pak Yudis ya. Jadi menurut saya pilihlah partai dan orang calegnya itu yang memang kita kenal di Islam. Ya. Kalau misalnya ada 2 orang Islam gimana? Paling yang paling taat lah gitu. Yang kira menurut kita taat. Ya. Walaupun ya namanya caleg ya bohong semua, pendusta semua itu ya. Ustaz dengan dia partai dia kan mesti bahwa ya ngomong. Ya, yang namanya politik. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau kalian ingin dekat dengan neraka, terjunlah ke politik. Nah, Ali bin Abi Thalib, kalau kalian ingin dekat dengan neraka, terjunlah ke politik. Itu sebenarnya wanti-wanti. Kalau kalian nggak kuat, jangan jadi politikus. Makanya Pak Nanang hebat menjadi politikus. Ya, kenapa? Ya orang makin dekat dengan politik pasti semakin munafik. Itulah yang kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau mau dekat dengan neraka, jadilah politikus. Nah, perpecahan umat Islam dulu Pak, adanya Ahlussunnah wal Jamaah, adanya Syiah, ada Mu'tazilah, itu semuanya karena politik. Syiah itu kalau sekarang kan yang kelompok umat Islam yang ada masih hidup, masih berkembang masih ada lah orang itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. Kalau mazhab Imam Syafi'i ini itu bukan perpecahan, bukan kelompok itu hanya mazhab. Itu semuanya ada di Ahlussunnah. Tapi Syiah dengan Ahlussunnah itu udah beda kelompok. Pemahamannya beda, mazhabnya beda. Jadi Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Syafi'i, orang Syiah nggak mengakui mazhab itu. Mereka punya mazhab sendiri, ya. Nah itu kelompok, bukan kayak yang kata Nabi, umatku nanti akan terbagi menjadi 76 golongan. Yang benar hanya 1 yang di surga. Tapi ada hadis lain yang saya baca, katanya kalau Syihab, bahasa hadisnya nggak begitu. Kelompokku terbagi menjadi 76 kelompok atau 77. Yang masuk neraka 1. Yang sesat itu 1. Artinya yang 76 itu adalah orang yang benar gitu. Itu ada hadis lain. Karena hadis yang menjelaskan bahwa 76 kelompok atau 77 umat Islam itu yang 1 masuk surga, yang lain masuk neraka itu hadisnya tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya masih bisa dibantah, ya. Tidak mutawatir. Quraisyhab mengungkapkan ada sebuah hadis yang justru mengatakan sebaliknya.
terbagi menjadi 76 atau 77 kelompok, yang sesat itu hanya satu. Nah kemudian kalau ditanya apakah Syiah sesat, ya Syiah juga sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang benar, ada yang sesat, walaupun pada umumnya dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah Syiah itu sesat gitu. Karena ajaran Syiah kan dalam ajarannya adalah mengutuk para sahabat, bahkan istri Nabi lagi ya dikutuk. Jadi dalam khutbah Jumatnya itu kalau kita kan apa? Biasa kan kayak ini. Kalau mereka ada tambahan tuh ya. Kan kalau Khulafatur Rasyidin, Abu Bakar, Umar gitu kan kalau dalam khotib kan biasanya kan. Nah, mereka sebalikannya mengutuk sahabat-sahabat itu. Abu Bakar dikutuk, dilaknat, Umar dilaknat, Utsman dilaknat, kecuali Ali. Kenapa? Karena menurut mereka 3 orang ini adalah merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Ini kan ngawur ya kan. Tapi mama mereka ya begitu Syiah. Makanya kalau Bapak punya teman Syiah, nggak usah diskusi, nggak usah ngobrol. Antepin aja, jangan ngobrol gitu dengan dia. Al-Bait itu kan kalau Syiah itu selalu menyebut dengan Al-Bait. Iya, Al-Bait itu maksudnya Ali ke bawah. Jadi keturunan Ali bin Abi Thalib itu adalah yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Jadi anak cucunya Fatimah, Hasan, Husain, kemudian dia Abidin terus ya, itu adalah yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Nah, sementara Abu Bakar, Umar, Utsman itu bukan Ahlul Bait. Lucu kan? Padahal Utsman itu mantunya Nabi. Umar itu besanan dengan Nabi. Bahkan mertuanya Nabi. Abu Bakar mertuanya Nabi, tapi nggak diakui sebagai Ahlul Bait oleh Syiah. Itulah yang membuat kita nggak bisa menerima pemahaman Syiah gitu ya. Dan yang jeleknya sebenarnya itu nggak jadi masalah. Jeleknya itu mengutuk Pak, melaknat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Karena menurut mereka setelah Nabi itu harusnya yang menjadi pemimpin itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi Abu Bakar merampas, kemudian Umar merampas. Pokoknya kalau kita baca buku yang karang orang Syiah itu panas hati kita Pak, panas. Dan ngerinya nanti kalau orang yang nggak ngerti membaca itu terpengaruh. Makanya kayak buku-buku Syiah, berteman dengan orang Syiah sebaiknya sih jangan terlalu akrab, jangan dibaca. Ya, penambahan ini nanti misalnya punya ketemu orang Syiah, udah jangan terlalu akrab, jangan ngobrol banyak, karena nggak akan nyambung nantinya ya. Gitu. Begitu Pak Jum ya. Jadi Ahlul Bait itu adalah mulai dari keluarga, dari Nabi langsung ke Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, keturunannya itu Ahlul Bait. Kalau yang merebut itu kan Muawiyah, bukan bahkan yang merebut kekuasaan Ali itu Muawiyah itu kan. Iya, itu kan selanjutnya. Tapi sebenarnya perebutan kekuasaan itu menurut Syiah itu adalah sejak Nabi wafat. Nabi wafat itu harusnya yang menjadi khalifah siapa? Ali. Tapi menurut mereka nih, ini saya jelasin sedikit aja ya. Kenapa kita panas nih? Kenapa yang ini pengungkapan itu lain dengan fakta gitu loh. Kenapa? Ini Rasul lagi wafat. Kan Nabi itu wafat nggak langsung dikubur Pak. 2-3 hari baru jadi Nabi wafat hari Senin atau Selasa gitu. Dikuburnya Rabu atau Kamis. Dikuburinnya. Jadi nggak langsung Nabi itu nggak langsung dikuburin. Kenapa nggak langsung dikuburin? Karena semua umatnya ingin nyolatin dari mana-mana. Ditunggulah sama sahabat tuh. Nah, yang kedua saat itu siapa nih yang ganti Nabi? Nabi wafat. Nah, sementara Ali bin Abi Thalib itu sedang sibuk dengan jenazah Nabi, ya kan? Menyiapkan pemakamannya. Tapi umat Islam saat itu ribut. Ini siapa yang ganti Nabi nih? Ini. Awal pecah Pak, anak Ansor dengan Muhajirin. Pokoknya yang ganti Nabi jadi Muhajirin, ini jadi Ansor gitu. Maka Umar dengan bahkan Umar saja ketika mendengar Nabi wafat itu angkat pedang kan? Siapa yang bilang Muhammad mati? Siapa? Nggak percaya Umar itu, saking shocknya ya. Enggak, Muhammad itu nggak mati. Dia seperti Musa, dia dipanggil Tuhan 40 hari, nanti balik lagi gitu Umar. Kan sudah chaos nih umat Islam. Nah Abu Bakar setelah ziarah takziah ke Nabi, mencium keningnya,
indah kematianmu ya Muhammad. Kemudian dia menuju kelompok orang itu, menenangkan umatnya saat itu yang sedang perang, yang udah beribut. Apa kata Abu Bakar ketika Umar ngirim pedang? Saya bilang Muhammad mati. Abu Bakar berkata, siapa yang menyembah Muhammad sungguh dia telah mati. Tapi yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati. Baru Umar sadar gitu bahwa Rasulullah sudah wafat. Yang ngomong Abu Bakar soalnya kan. Nah, itu dituduh oleh orang Syiah, ini Nabi wafat, Ali lagi ngurusin gitu kan. Ini malah ribut menjadi kekuasaan gitu, tuduhan orang Syiah. Abu Bakar malah Umar malah bersengkokol membuat pergerakan bagaimana bisa mengambil kekuasaan dari tangan Ali. Itu tuduhannya, padahal nggak begitu tuduhannya. Tidak sesuai dengan fakta ya. Itu zaman sekarang ya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang Syiah mendingan jangan terlalu akrab karena emosi nantinya. Baik, ada lagi? Berapa menit lagi, Mas? Udah cukup. Iya. Ini jam sekarang yang dapat saya sampaikan. Jadi ini karena melihat kondisi masjid kita yang sedang butuh renovasi karena ada itu ya, maka saya mengajak yang punya Bapak Ibu yang punya rezeki ya, mari sisihkan sebagian rezekinya berapapun sekecil apapun untuk turut membantu ya. Karena ini urgen misalnya ya, ini urgen gitu. Padahal 2 minggu lalu itu kita sudah membentuk panitia untuk pembangunan madrasah, tapi kayak tertunda karena harus dialihkan ke sini dulu gitu tenaganya, pemikirannya. Jadi anggaplah ini Allah sedang menantang kita. Ini ayo nih jamaah Hidayah, jemaah Ali Sarbi, ini aku buka lagi proyek amal jariyah gitu. Aku buka lagi proyek amal jariyah. Ayo siapa yang mau jariyah? Gitu ya. Ini justru menjadi pintu untuk kita bisa beramal jariyah. Selama nanti pelapornya dipakai, insya Allah pahalanya akan terus mengalir pada orang yang nyumbang, walaupun dia sudah wafat ya. Mari jemaah sekalian kita tutup majlis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.